Battle Through the Heavens, Chapter 1334. Bab 1334, Jari Penghancuran Hening yang Hebat. 4 jenis api surgawi ditangguhkan di langit. Temperaturnya yang menakutkan menyebabkan udara menjadi kering. Untungnya, semua orang di sini cukup kuat. Karenanya, keringat tidak memenuhi wajah mereka. Meskipun ini masalahnya, cukup banyak mata orang yang menunjukkan keterkejutan. Api surgawi adalah benda yang sangat langka. Tak disangka Xiao Yan memiliki 4 dari mereka saat ini. Angka ini cukup menakutkan. Falling Heart Flame? Mang Tianqi melihat sekumpulan api tak terlihat yang berputar di sekitar Xiao Yan. Dia terkejut sebelum berteriak dengan suara tertegun. Api hati yang jatuh ini adalah sesuatu yang telah disegel Mang Tianqi saat itu. Karenanya, dia secara alami sangat akrab dengannya. Dia tidak berharap api surgawi ini, yang telah disegel di bagian bawah menara pemurnian ki langit yang berkobar di Akademi Dalam, mendarat di tangan Xiao Yan. 4 jenis api surgawi, bagaimana ini mungkin? Bagaimana 4 jenis api surgawi ada di tubuh seseorang? Bukankah dia takut bahwa api surgawi ini akan datang dalam konflik dan akhirnya meledak? Petik 2. Anggota klan Yan dengan wajah lembut menatap 4 jenis api surgawi di langit dengan cara tertegun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Green Lotus Core Flame, Falling Heart Flame, Bone Chilling Flame, 3000 Burning Flame. Mata Huo Xuan juga diam di langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya masih menunjukkan keterkejutannya. Sebagai anggota klan Yan, mereka sangat sensitif terhadap api, terutama api surgawi. Klan Yan mereka telah mendapatkan 4 jenis api surgawi setelah bertahun-tahun, namun Xiao Yan mengendalikan jumlah api surgawi ini saja. Hati mereka secara alami sedikit terguncang. Metode Qi-nya memiliki efek ajaib dari menggabungkan api surgawi. Api yang dia tunjukkan di masa lalu telah terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Efek ajaib semacam ini adalah sesuatu yang bahkan klan Qi kami, kitab suci Kaisar Api Misterius, tidak memiliki. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menutupi alisnya saat dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Metode Qi yang aneh, sejumlah api surgawi. Xiao Yan ini benar-benar mengejutkan orang lain. Di sisi lain alun-alun, pria dengan kuali obat di dahinya menggunakan mata panas yang berapi-api untuk menatap Xiao Yan di langit. Matanya mengandung keserakahan di dalamnya. A Heavenly Flame berisi daya pikat yang tak tertandingi untuk seorang alkemis. Bahkan dengan statusnya di klan Yao, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan api surgawi sebagai warisan. Tidak disangka bahwa murid seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao memiliki 4 jenis api surgawi. Bahkan jika semua api surgawi dalam klan Yao ditambahkan, mereka bahkan tidak akan bisa menandingi sejumlah api surgawi. Dia mampu menyimpan 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya tanpa menderita serangan balik. Dia harus memiliki sesuatu untuk menekan mereka. Jika saya telah menebak dengan benar, itu adalah metode Qi yang dia latih. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menangkap orang ini dan memaksanya untuk menyerahkan metode Qi dan api langitnya. Jika saya bisa mendapatkan metode Qi ini dan miliknya 4 api surgawi, hihi, akan menjadi giliranku untuk mengambil kepala klan dari klan Yao di masa depan. Mata pria itu berkedip. Matanya menjadi panas mendidih saat mereka melihat Xiao Yan. Karena kemunculan 4 jenis api surgawi, tatapan semua orang di sini berkumpul di Xiao Yan. Berbagai pemikiran melintas di benak semua orang yang hadir. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan tentu saja ada yang tamak. Sungguh tak terduga Anda memiliki 4 jenis api surgawi. Namun, jika ini adalah dukungan Anda, mungkin inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya di sini. Petik 2. Mata Gu Yao menyapu 4 jenis api surgawi. Kejutan samar melintas di matanya saat dia tertawa dingin. Kedua tangannya bergerak dan banyak gambar setelah muncul. Mengikuti pembentukan segel tangan ini, angin liar yang bersiul di langit tiba-tiba berhenti pada saat ini. Bahkan awan gelap yang tertinggal di langit pun berhenti bergerak. Aura destruktif yang mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Gu Yao. Sebagian besar orang di sekitar stadion memperlihatkan penampilan berbeda ketika mereka merasakan aura kehancuran total yang menyebar dari tubuh Gu Yao. Di bawah penutup aura destruktif semacam ini, perasaan putus asa mulai samar-samar muncul di hati mereka. Apakah dia benar-benar dipaksa sejauh ini? Sudah cukup baik bagi Xiao Yan untuk mencapai tahap ini.
Tiga tetua klan Gu yang melakukan upacara di langit mengungkapkan ekspresi serius. Ketiganya saling memandang dan mengangguk. Mereka berteriak serempak dan doki di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Mereka menuangkan doki mereka ke dalam penghalang cahaya doki yang menutupi seluruh persegi, menyebabkannya menjadi lebih tebal. Ini adalah keterampilan penghancuran diam yang hebat. Sun Er dengan lembut menghirup udara. Ekspresi serius melintas di matanya. Tidak terduga Gu Yao terpaksa menggunakan skill Do seperti itu untuk mendapatkan kemenangan. Sun Er tidak bisa lebih akrab dengan apa yang disebut keterampilan penghancuran diam-diam ini karena dia pernah berlatih keterampilan Do ini. Kekuatan menakutkan untuk memusnahkan semua kehidupan masih tertanam dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Xiao Yan dapat dianggap menang dengan memaksa Gu Yao menggunakan skill Do kelas Tian. Bahkan jika dia mundur pada saat ini, tidak ada alasan bagi orang-orang di klan Gu untuk mengatakan apa-apa lagi. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya, Xiao Yan tidak akan mundur. Jawab dokter peri kecil. Matanya terfokus pada sosok di langit saat dia berkata, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus bertarung sampai keduanya berakhir dengan luka serius. Daripada mematahkan daripada membungkuk anak kecil ini benar-benar kejam. Tenang, saya akan campur tangan jika itu benar-benar terjadi pada saat kritis. Mang Tianqi mengangguk. Ekspresi senang muncul di matanya. Apakah itu dalam hal kekuatan atau karakter? Xiao Yan sangat disukai dari sudut pandangnya. Apa yang dikatakan Suqian memang benar. Keterampilan Do kelas Tian, ya. Xiao Yan mempelajari Gu Yao. Gu Yao telah menutup matanya dan membiarkan hidupnya sendiri berkurang dengan tenang. Wajahnya menjadi semakin serius. Klan Gu adalah faksi utama di Central Plains. Setelah warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan Do kelas Tian, yang sangat sulit ditemukan di dunia luar, pasti ada di klan mereka. Apalagi, kekuatan mereka kemungkinan besar cukup besar. Jika Xiao Yan bahkan sedikit ceroboh, dia mungkin akan mati. Oleh karena itu, dia harus mengerahkan semua usahanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan manik merah cerah muncul di dalamnya. Kelompok api panas ini meletus saat cahaya dari langit tersebar ke bawah. Nyala api ini secara alami adalah api matahari yang diperoleh Xiao Yan dari klan Ye saat itu. Itu perlu mengganti jenis api terakhir pada saat ini. Teknik mengusir api 5 cincin. Setelah munculnya jenis api terakhir, tangisan marah tiba-tiba keluar dari hati Xiao Yan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan 5 jenis api yang tergantung di depannya dengan tergesa-gesa mulai bergerak. Roh serigala, bentuk. Dalam waktu singkat, teriakan tajam keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Roh api seperti serigala yang dibentuk oleh api matahari dengan cepat muncul di langit. Roh macan tutul, bentuk. Roh singa, bentuk. Roh harimau, bentuk. Xiao Yan membentuk 4 jenis roh api sekaligus. Dia juga merasakan doki di dalam tubuhnya dengan cepat habis. Segel tangannya berubah sekali lagi berteriak, roh naga, bentuk. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, 3000 Burning Flame terakhir mulai bergoyang dengan cepat. Sesaat kemudian, roh api naga seukuran gunung muncul di langit. Formasi mengusir api 5 cincin. Kelima roh itu saling melengkapi. Suhu yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Awan hitam pekat di langit yang jauh menguap sampai menjadi sedikit tipis dan ilusi. Pepohonan yang berada di dekat stadion layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi sekumpulan abu. 5 roh api yang sangat besar membentuk formasi aneh di langit sementara Xiao Yan berdiri di tengahnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah merasakan dokinya yang berkurang dengan cepat. Matanya segera menatap Gu Yao di langit yang jauh. Pada saat ini, mata Gu Yao masih tertutup rapat sambil membiarkan aura kehancuran menyebar dari tubuhnya dan menjadi lebih padat. Koil pengusir api 5 cincin? Xiao Yan bukanlah seorang yang bertele-tele yang harus menunggu sampai lawannya mengumpulkan kekuatannya sebelum menyerang. Segel tangannya berubah dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Setelah teriakannya terdengar, 5 roh api yang sangat besar di sekelilingnya mulai mengaum ke langit. Mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Di bawah rotasi yang menakutkan ini,
ruang tempat Xiaoyan berdiri hancur. Banyak garis hitam gelap yang sangat besar muncul di langit seperti mulut besar yang ganas. Bang-bang! Dengan meningkatnya kecepatan roh api yang berputar, area di sekitar Xiaoyan akhirnya berubah menjadi kumparan api 5 warna berukuran 2000 kaki. Koil api digantung di atas kepala Xiaoyan karena berputar dengan cepat. Gelombang suara ledakan dipancarkan darinya. Energi menakutkan yang menyebar darinya bahkan menyebabkan sesepuh dari klan Gu, seperti Gu Qian dan Gu Su, untuk menampilkan ekspresi yang berbeda. Tian Huo Zunze memperhatikan kumparan api 5 warna yang menutupi setengah langit. Panas api di matanya menjadi semakin panas. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari teknik mengusir api 5 cincin? Tingkat seperti itu memang bisa dibandingkan dengan yang disebut keterampilan Do kelas Tian. Gu Yao, coba dan terima teknikku ini. Xiaoyan di langit, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, meraih ke arah kumparan api 5 warna besar yang ada di atasnya. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya dan kumparan api 5 warna yang tak tertandingi disertai dengan suara gemuruh seperti guntur saat terbang di langit seperti meteorit. Itu melesat ke arah Gu Yao di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya. Seekor kunang-kunang berani bersaing dengan cahaya bulan yang terang. Koil api 5 warna melintasi langit dan tiba. Pada saat yang sama, mata tertutup rapat Gu Yao tiba-tiba terbuka. Tawa dingin terdengar. Dia perlahan-lahan mengulurkan jari dan dengan lembut menekan udara kosong. Jari penghancur yang hening. Bab 1335, Akhir Pertempuran. Setelah Gu Yao menekan ruang kosong di depannya, seluruh langit tampak diam. Aura destruktif, yang tampaknya telah dipancarkan dari neraka, menyapu seperti badai dari tempat jari Gu Yao mendarat. Bang bang bang! Tempat itu berhenti sebelum tiba-tiba rusak. Awan gelap tebal di langit yang jauh mulai bergetar dengan cepat pada saat ini. Sepertinya ada hal menakutkan yang samar-samar hadir yang akan menembus awan. The Heavenly Flames mungkin kuat, tapi Do skill kelas Tian dari klan Gu saya bahkan lebih kuat dari mereka. Gu Yao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya sedingin es saat dia melihat kumparan api besar yang terbang di udara. Itu disertai dengan gelombang suara ledakan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit, dan kemudian mengepalkannya. Bang! Awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti ketika Gu Yao mengepalkan tinjunya. Awan gelap dengan cepat terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Jari hitam setinggi 1000 kaki memisahkan diri dari awan. Setelah itu, dengan cepat jatuh dari langit. Jari itu menekan kumparan api 5 warna yang sangat besar. Aura pemusnahan menakutkan jari hitam gelap ini menyebar. Seolah-olah semua kehidupan akan berubah menjadi debu di bawah jari ini. Jari itu jatuh dari langit. Setiap ruang kosong yang dilewatinya akan runtuh. Retakan spasial seluas 10.000 kaki terbentuk. Jari yang menakutkan. Beberapa ahli, dengan kekuatan besar, yang duduk di sekitar stadion mengungkapkan ekspresi pucat saat ini. Hanya aura yang merembes dari jari itu saja yang cukup menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana mereka akan berperilaku jika mereka menjadi sasaran jari ini. Tubuh mereka akan meledak menjadi kelompok kabut darah sebelum jari hitam gelap itu bisa mendarat. Tidak akan ada kehidupan ketika dihadapkan dengan jari kehancuran yang diam. Xiaoyan, lihat saja saat aku menghancurkan formasi Heavenly Flamemu. Petik 2. Gu Yao tanpa sadar tertawa saat ini. Wajahnya sedikit pucat, tapi dipenuhi dengan ketidakpedulian. Karena Xiaoyan telah memaksa Gu Yao untuk menggunakan gerakan seperti itu, dia tidak diragukan lagi telah memberikan tamparan keras kepada Gu Yao yang sangat bangga. Untungnya, semuanya akan benar-benar lenyap dengan jari ini. Xiaoyan, Sun Er akan menarik perasaannya hanya jika kamu mati. Karena itu, mati. Petik 2. Matanya menatap tubuh bagian atas Xiaoyan yang telanjang, yang dipenuhi banyak bekas luka berdarah. Niat membunuh melonjak di dalam hati Gu Yao. Hancurkan! Di bawah jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya, jari hitam gelap itu melesat ke tujuannya. Itu sangat bertabrakan dengan kumparan api 5 warna yang sangat besar. Gemuruh! Tabrakan yang menakutkan itu seperti tabrakan antar meteorit. Dalam sekejap, itu mengeluarkan suara yang mengguncang bumi.
Seluruh pegunungan bergetar saat ini. Banyak retakan setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Kotak keras, yang terbuat dari batu khusus, dengan cepat runtuh. Ledakan. Riak energi yang dipenuhi dengan perasaan kehancuran dengan cepat menyebar dari titik tabrakan. Mereka menabrak penghalang cahaya Doki di sekitarnya, menyebabkannya bergetar sampai berfluktuasi. Mengerang. Tabrakan yang begitu kuat menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah 3 sesepuh dari klan Gu. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Mereka buru-buru memfokuskan pikiran mereka dan terus menuangkan Doki ke dalam tubuh mereka ke dalam penghalang cahaya untuk melestarikannya dan mencegahnya pecah. Namun, bagaimana mungkin gelombang sisa dari tabrakan kedua keterampilan Do yang menakutkan itu diblokir? Setelah beberapa saat, Doki di dalam tubuh ketiganya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka benar-benar telah bertarung sedemikian rupa. Ketiga sesepuh diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama. Pada akhirnya, itu melebihi harapan kebanyakan orang. Tidak hanya Xiao Yan tidak cepat dikalahkan oleh tangan Gu Yao, dia telah memaksa Gu Yao untuk melepaskan serangan pembunuhan yang sebenarnya. Gu Qian, Gu Su, pergi dan bantu mereka. Orang tua berambut putih bernama Gu San juga mengungkapkan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Gu Qian dan Gu Su buru-buru menjawab ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka muncul di udara dan Doki yang agung dituangkan ke dalam penghalang Doki. Baru setelah itu penghalang Doki, yang akan hancur, menjadi stabil. Retak. Suara retakan kecil tiba-tiba dipancarkan dari langit saat penghalang cahaya berangsur-angsur stabil. Hati banyak orang tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa garis retakan telah terbentuk secara diam-diam ketika kumparan api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam yang sangat besar. Dari kelihatannya, tampaknya jari penghancuran diam hebat Gu Yao jelas merupakan keterampilan Do yang lebih kuat. Anak kecil ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ya. Koil api 5 warna Xiao Yan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang berseru lantang. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah pertarungan habis-habisan terakhir antara kedua belah pihak. Orang pertama yang tidak bisa bertahan kemungkinan akan dikalahkan. Retakan retak. Jumlah garis pada kumparan api 5 warna meningkat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jari hitam besar itu berangsur-angsur menjadi buram, koil api 5 warna Xiao Yan akan menjadi yang pertama runtuh. Kumparan pengusir api 5 cincin Xiao Yan tidak cocok dengan jari penghancur api besar yang diam-diam pihak lain. Ekspresi kelompok dokter peri kecil menjadi sangat jelek saat ini. Doki mulai beredar dengan cepat di dalam tubuh mereka. Jelas, mereka bersiap untuk campur tangan setiap saat. Sun Er mengepalkan tangannya, dan api kemasan tiba-tiba melonjak dari matanya yang cantik. Senyum di wajah Mang Tianqi diganti dengan ekspresi muram saat ini. Dia perlahan berdiri. Kemampuan Xiao Yan untuk bertarung dengan Gu Yao telah melebihi harapan semua orang. Dari kelihatannya situasi ini, dia masih perlu turun tangan. Xiao Yan mungkin benar-benar akan kehilangan nyawanya di klan Gu. Doki dalam tubuh tuan muda Xiao Yan dengan cepat menghilang. King Lin di samping tiba-tiba berbisik ketika Mang Tianqi berencana untuk campur tangan. Apa yang terjadi? Mang Tianqi, Sun Er, dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasinya dan menemukan bahwa aura Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah saat ini. Penemuan ini menyebabkan mereka sedikit tertegun dan tidak yakin. Xiao Yan memiliki metode Qi kelas Tian dan tubuhnya dipenuhi dengan Doki. Teknik mengusir api 5 cincin ini mungkin membutuhkan Doki dalam jumlah besar, tetapi itu tidak akan menyebabkan Xiao Yan berakhir dalam keadaan lemah. Ledakan. Sementara kelompok Mang Tianqi bingung, kumparan pengusir api 5 warna yang sangat besar tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari jari penghancuran diam. Itu memancarkan, ledakan, dan meledak dari atas ke bawah. Lidah api panas keluar dan melelehkan bebatuan besar di bawah. Xiao Yan, mati. Wajah acuh tak acuh Gu Yao mengungkapkan senyuman dingin saat melihat kumparan api 5 warna runtuh. Meskipun setengah energi jari kehancuran diam telah habis oleh teknik mengusir api 5 cincin,
energi yang tersisa akan cukup untuk membunuh Xiaoyan. Jari hitam yang agak ilusi itu dengan cepat menghancurkan koil pengusir api 5 cincin dengan kemenangan yang luar biasa. Adegan ini membuat semua orang mengerti bahwa pemenang pertempuran ini telah diputuskan. Campur tangan? Sun Er akhirnya tidak bisa diam saat melihat ini. Api emas melonjak dari tubuhnya. Dia baru saja akan bertindak ketika Mang Tianqi di samping tiba-tiba menghentikannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Tunggu!" Mata Mang Tianqi menatap kumparan yang mengeluarkan api di langit. Ukurannya hanya 5 kaki ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Di balik kumparan pengusir api yang rusak adalah tubuh Xiaoyan. Jika Silent Destruction Finger akan memusnahkan kumparan pengusir api yang tersisa, serangan menakutkan itu akan jatuh ke tubuh Xiaoyan. Mata Mang Tianqi tertuju pada sosok kurus di balik kumparan api yang mengeluarkan api. Wajah putih pucatnya tidak memiliki kepanikan sedikit pun saat ini. Yang ada hanya keganasan binatang buas. Bang! Sementara Mang Tianqi menghentikan Sun Er, kumparan api terakhir yang tersisa akhirnya meledak. Sebagian besar anggota klan Gu tampak menghela nafas lega saat ini. Namun, Xiaoyan tiba-tiba melebarkan matanya saat orang-orang ini menghela nafas lega. Dia meraih gugus api koil api, yang meledak terpisah. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, dan itu menyembunyikan tubuhnya saat dia menyerang jari hitam besar itu. Guyao, ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tubuh Xiaoyan seperti semut saat dia menuju ke jari hitam besar. Tawa nyaring dikeluarkan dengan cara yang kuat. Beberapa ahli bermata tajam akhirnya menemukan Xiaoyan saat tawanya dipancarkan. Pada saat ini, teratai api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiaoyan pada waktu yang tidak diketahui. Teratai api berputar dan 4 jenis bibit api menari dengan tenang. Kekuatan penghancur tumbuh dengan tenang. Bang! Tubuh Xiaoyan bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Suara keras muncul. Guyao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat mulai bergetar saat bersentuhan dengan nyala api. Sebuah ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi cahaya hitam yang menembus langit. Kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur mengguncang Xiaoyan sampai telapak tangannya retak. Darah segar mengalir dari situ. Tubuhnya terpotong oleh angin kencang sampai banyak bekas darah terbentuk, menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah. Guyao, menurutmu siapa yang akan mengambil hidupku? Xiaoyan tertawa ke langit. Tawanya parau, tapi itu mengguncang jiwa seseorang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika. Dia terbang melintasi langit tanpa takut mati. Cahaya api yang menyilaukan ditembakkan dari teratai api 4 warna cerah di tangannya. Itu bergegas menuju Guyao yang membosankan. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk beberapa sesepuh dari klan Gu, mengungkapkan wajah yang diliputi syok saat ini. Semua orang tahu bahwa ada perubahan pada akhirnya. Xiaoyan menang. Bab 1336, menang. Swoosh. Sosok Xiaoyan telah berubah menjadi meteorit berwarna darah di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya saat dia menembak ke arah Guyao yang berwajah pucat. Teratai api 4 warna memancarkan kilau cerah. Gelombang kekuatan seperti pemusnahan meluap darinya, menyebabkan semua energi di dekatnya menjadi kekerasan. Kecepatan Xiaoyan secepat kilat. Hanya dengan sekejap, dia muncul 100 kaki di depan Guyao. Energi liar dan kekerasan yang dilepaskan oleh teratai api benar-benar menyebabkan Guyao merasakan aura kematian. Namun, dia baru saja menggunakan Silent Destruction Finger dan tubuhnya kosong dari Doki. Dia juga dikejutkan oleh Xiaoyan. Pada saat itu, dia tidak bisa mengelak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan api yang cemerlang bersinar dengan cepat membesar di matanya. Wajah semua orang dari klan Gu berubah saat mereka melihat Xiaoyan tidak berniat berhenti. Xiaoyan bermaksud memberikan pukulan mematikan? Xiaoyan, tunjukkan belas kasihan. Tepat ketika teratai api di tangan Xiaoyan hendak menyentuh tubuh Guyao, desahan tak berdaya tiba-tiba bergema di atas stadion. Setelah suara ini terdengar, Xiaoyan dan teratai api di tangannya tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang bisa maju sedikit pun. Teratai api yang awalnya sangat liar dan keras telah menjadi lembut pada saat ini. Perubahan semacam ini menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Dia mencoba untuk berjuang,
tetapi dia akhirnya menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak bahkan sedikit pun. Hatinya terasa agak dingin. Memang ada banyak ahli dalam klan Gu. Sosok tua yang tampak lemah perlahan muncul di depan Xiaoyan saat ruang itu sendiri terhenti. Orang yang muncul mengenakan jubah putih. Rambut dan alisnya berwarna putih salju. Matanya yang dalam tidak menunjukkan kekeruhan sedikit pun. Sebaliknya, ada hisapan lubang hitam yang tak ada habisnya. Seseorang mungkin tanpa sengaja jatuh ke dalamnya jika matanya melihat ke atas, memberikan perasaan yang sangat misterius. Penatua Tong Xuan. Guqian dan tetua lainnya dari klan Gu buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa lelaki tua ini. Orang tua yang dipanggil Penatua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke Xiaoyan saat dia mendesah pelan. Dia mengulurkan tangannya yang keriput dan menerima teratai api yang terhenti dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, dia dengan lembut mencubitnya. Teratai api, yang berisi kekuatan pemusnahan, diam-diam pecah. Itu tidak menyebabkan riak sedikit pun. Setelah menyelesaikan bom besar yang dikenal sebagai teratai api pemusnahan, Penatua Tong Xuan akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan pengekangan Xiaoyan. Dia menjentikkan jarinya dan energi lembut melonjak dari lengan bajunya. Setelah itu melilit tubuh Xiaoyan. Tenggelam dalam energi lembut ini, bekas luka darah di permukaan tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar menghilang. Terima kasih banyak, Elder. Xiaoyan merasa terpesona di hatinya saat menyaksikan keterampilan Penatua Tong Xuan. Dia bukanlah seseorang yang tidak mengerti. Jelas tidak mungkin baginya untuk membunuh Gu Yao di alam Gu ini. Karena ini masalahnya, dia telah menggunakan kesempatan ini untuk mundur, menangkupkan tangannya ke Penatua Tong Xuan, dan berterima kasih padanya. Penatua Tong Xuan mengangguk sambil tersenyum. Matanya perlahan menyapu Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak, tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan seseorang seperti ini. Kemungkinan Xiao Xuan akan sangat senang jika dia tahu tentang ini. Petik 2. Gu Yao, kamu sudah kalah dalam pertandingan ini. Setelah mengatakan ini, Penatua Tong Xuan menoleh ke Gu Yao yang tampak pucat. Gu Yao dengan erat mengepalkan tangannya. Suara tenang Penatua Tong Xuan bergema di stadion yang benar-benar sunyi ini. Tubuh Gu Yao tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Dia jelas mengerti bahwa jika Penatua Tong Xuan tidak ikut campur pada saat-saat terakhir, saat ini dia akan dimusnahkan oleh Xiaoyan. Meskipun demikian, dirinya yang angkuh merasa sulit menerima kenyataan yang kejam ini. Dia tidak pernah mengira akan kalah ke tempat sampah klan Xiao. Seseorang yang belum pernah dilihatnya dengan serius. Kemenangan adalah kemenangan. Kalah berarti kalah. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa Anda telah kalah, apa hak Anda untuk menjadi seorang jenderal dari Black Submerged Army? Apa hakmu untuk menjadi Raja Tenggelam Hitam? Suara samar Penatua Tong Xuan mendapatkan ketegasan tambahan ketika dia melihat kepalan tangan Gu Yao yang erat. Gu Yao mengatupkan giginya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Matanya tertuju pada Xiaoyan saat dia dengan enggan berkata, "Aku telah kalah." Gu Yao benar-benar mengaku kalah. Stadion benar-benar sunyi saat semua orang memandang ke langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata banyak anggota klan Gu. Gu Yao bisa menduduki peringkat teratas di antara generasi muda klan Gu. Namun, bahkan dia telah dikalahkan oleh keturunan klan Xiao yang ditolak. Realitas kejam semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Lin Xiu, Ling Quan, dan yang lainnya melebarkan mulut mereka. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Akhiran semacam ini telah melampaui semua harapan mereka. Xiao Yan bukanlah orang biasa. Hal-hal yang dia alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Gu Yao. Tidaklah mengherankan bahwa dia muncul sebagai pemenang. Sedikit dari Anda seharusnya tidak memprovokasi dia di masa depan. Jika tidak, Anda hanya akan mencari penghinaan Anda sendiri. Gu Zhen mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok di langit. Sosok itu tampak kurus, tetapi memiliki tekad seperti gunung. Lin Xiu dan yang lainnya melebarkan mulut mereka ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Bahkan Gu Yao telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Dengan kekuatan mereka, melangkah maju setara dengan membiarkan pihak lain memukul wajah seseorang. Gu Yao tersenyum saat melihat cara mereka bertindak.
Matanya tiba-tiba beralih ke hutan besar yang sangat jauh dari stadion. Sebuah cahaya melintas di matanya. Ceka-ceka, dia bahkan menggunakan Silent Destruction Finger tapi tetap saja kalah. Pukulan yang diterima Gu Yao kali ini cukup hebat, sepertinya kita telah meremehkan Xiao Yan ini. Petik 2. Sebuah pohon yang menjulang tinggi berdiri di tempat mata Gu Zhen mendarat. 3 sosok berdiri di atas pohon. Seorang pria berjubah perak sedang melihat ke langit dan tertawa. Dia memang sangat kuat. Jika dia berada di level yang sama dengan Gu Yao akan menderita kekalahan lebih cepat. Seorang pria bertampang kekar dengan suara seperti guntur berbicara dengan keras. Meskipun orang ini tampak bodoh, aura yang merembes dari tubuhnya sangat kuat. Itu seperti bumi, tampak berat dan kuat. Jika dia adalah bintang Dozun 8, bahkan kalian berdua tidak akan cocok untuknya. Sebuah suara lembut terdengar. Itu datang dari sosok yang berdiri di depan. Orang ini berpakaian sederhana. Dia tampan dengan penampilan yang memberikan perasaan halus. Auranya tidak tampak lebih kuat dari 2 lainnya. Namun, dia jelas merupakan pemimpin dari ketiganya dari tempatnya berdiri. Bagaimana dengan kakak laki-laki? Pria berjubah perak itu tertawa saat dia bertanya. Mungkin kita berdua akan berakhir dengan luka serius. Pria berpakaian hijau itu tersenyum hanya untuk memberikan jawaban yang mengejutkan. Pria bertampang kuat dan wajah pria berjubah perak sedikit berubah ketika mereka mendengar jawabannya. Orang ini mungkin tampak damai, tapi tulangnya menyembunyikan kekejaman yang lebih besar dari semua orang di sini. Kekejaman ini mungkin didapat dari mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Pria berpakaian hijau itu tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot dengan masalah Sun Er di masa depan. Xiao Yan ini telah mencapai persyaratan minimum kami. Selain itu, tidak ada yang bisa melarikan diri jika kita benar-benar membuatnya marah." Meskipun Gu Yao telah gagal kali ini, sepertinya dia tidak akan dapat menghindari beberapa masalah di masa depan. Untungnya aku tidak menjulurkan kepalaku. Pria berjubah perak dan pria bertampang kekar itu tertawa ketika mendengar ini. Itu benar, kakak, apa kau tidak perlu pergi dan mengikuti tes? Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Saya sudah mengikuti tes." "Oh, bagaimana hasilnya?" Pria berjubah perak dan pria bertampang kekar mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. "Saya baru saja mencapai garis keturunan kelas 9. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Dia memutar kepalanya. Tato klan yang sangat cerah dengan warna pelangi samar yang mengalir di atasnya perlahan muncul di dahinya. "Sial, kelas 9. Kelompok pria berjubah perak itu tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam saat mereka melihat tato klan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri dan rasa hormat. Sepertinya nilai garis keturunan kakak laki-laki mengejar Sun Er. Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Matanya tertuju pada sosok yang memikat di kejauhan sebelum bergumam, bagaimana bisa begitu mudah? Garis keturunan Sun Er adalah yang paling sempurna dalam sejarah klan Gu. Petik 2. Keduanya terkejut saat mendengar kata-kata itu. Mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Mungkinkah tidak mungkin kan? Baiklah, karena pertandingan telah berakhir, Xiao Yan, Gu Yao, kalian berdua harus pergi. Penatua Tong Xuan di langit melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan Gu Yao saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Penatua Tong Xuan. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke kursinya di depan banyak mata yang hadir tanpa melirik Gu Yao. Penatua Tong Xuan meraih ke tanah setelah melihat mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka. Alun-alun yang rusak sampai ratusan lubang muncul, mulai bergetar. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyembul keluar. Setelah itu, dengan gelombang lengan Penatua Tong Xuan, pecahan batu besar itu menghilang entah kemana. Kotak batu besar yang rapi dan halus sekali lagi muncul di mata semua orang. "Aku akan melakukan upacara yang tersisa," Penatua Tong Xuan tiba-tiba berkata setelah menyelesaikan tindakan ini. Gu Qian dan sesepuh lainnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Segera, mereka tampak memahami sesuatu. Sebuah ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat mereka segera membungkuk dan menyingkir. Penatua Tong Xuan perlahan mendarat dari langit setelah sesepuh lainnya mundur.
Setelah itu, matanya yang tersenyum beralih ke sosok yang memikat di area khusus. Dia dengan lembut berkata, Sun Er, giliranmu. Bab 1337, Garis Darah Ilahi. Mata semua orang di stadion telah berkumpul pada sosok yang memikat itu sesaat setelah suara Penatua Tong Xuan terdengar. Dia adalah mutiara sejati dari klan Gu. Xiaoyan GG, kamu baik-baik saja. Namun, Sun Er sama sekali mengabaikan tatapan semua orang. Mata cantiknya sedikit khawatir. Dia menatap Xiaoyan, yang telah kembali ke kursinya, dan dengan lembut bertanya. Saya baik-baik saja. Saya telah kelelahan sendiri. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku istirahat sebentar. Xiaoyan tersenyum. Dia merasakan tatapan dari anggota klan Gu telah berubah ketika mereka melihatnya. Jelas, dia mengalahkan Gu Yao telah mengejutkan mereka. Tangan halus Sun Er dengan lembut menyeka jejak darah dari sudut mulut Xiaoyan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ada sedikit kemarahan menari di matanya yang cantik. Meskipun Xiaoyan telah menang kali ini, ada bahaya sepanjang pertarungan. Jika Xiaoyan tidak membentuk teratai api pemusnahan pada saat-saat terakhir, dia setidaknya akan terluka parah oleh jari penghancuran diam Gu Yao. Masalah hari ini belum berakhir. Gu Yao, lebih baik kamu tidak mendarat di tanganku lain kali. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan perasaan ini. Petik 2. Sun Er mengepalkan tangannya. Setelah itu, dia mengangguk di depan wajah Xiaoyan yang tersenyum. Tubuhnya melayang, dan dia dengan lembut mendarat di alun-alun seperti kupu-kupu yang menari. Penatua Tong Xuan memandang wajah Sun Er yang agak sedingin es. Dia tanpa sadar tertawa dan berkata, kamu juga harus tahu bahwa dengan keunggulanmu dan statusmu di klan Gu, tidak mengherankan jika hal seperti itu terjadi. Xiaoyan membutuhkan tantangan seperti itu. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk benar-benar diterima oleh anggota klan itu. Petik 2. Saya harap ini yang terakhir kali? Sun Er menjawab dengan suara dingin. Anda bisa yakin, dia sudah membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Tidak ada orang buta yang akan memprovokasi dia di masa depan. Penatua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Sebuah cakram bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Sun Er, giliranmu. Sun Er perlahan melangkah maju. Tangannya dengan lembut menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya yang cantik. Setelah Sun Er menutup matanya, beberapa cahaya mulai dipancarkan dari tangannya. Di bawah cahaya ini, satu demi satu bintang mulai diam-diam muncul di cakram bintang. Semua mata yang hadir terfokus pada cakram bintang. Munculnya setiap bintang akan membuat hati banyak orang berdebar kencang. 1 bintang, 2 bintang, 5 bintang, 7 bintang, 8 bintang. Nafas semua orang yang hadir menjadi kasar dan berat ketika mereka melihat semakin banyak bintang di cakram bintang. Mereka yang memiliki indera tajam dapat menemukan bahwa bahkan ruang itu sendiri mulai berfluktuasi. Ada aura kuat yang samar-samar dipancarkan. Jelas, mereka adalah ahli dari klan Gu yang belum mengungkapkan diri. Namun, saat ini, mereka tidak bisa diam lagi dan mulai mengamati alun-alun. Segera setelah bintang ke-8 di cakram bintang muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya kuat lainnya berkumpul. Bintang lain perlahan terbentuk di tengah suara dari menghirup udara dingin. 9 bintang, garis keturunan kelas 9. Hampir semua anggota klan Gu menghirup udara sejuk yang dalam saat mereka melihat 9 bintang yang mempesona di cakram bintang. Bahkan Gu San, Gu Qian, dan sesepuh lainnya dengan kekuatan seperti itu, diam-diam mengencangkan tangan mereka, yang ditempatkan di sandaran lengan mereka. Mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap cakram bintang. Kegembiraan menari di mata mereka. Garis keturunan kelas 9 berarti bahwa klan Gu akan memiliki anggota klan dengan potensi untuk maju ke kelas Doseng. Meskipun ini hanya tentang potensi, dan waktu yang cukup akan dapat membuat Doseng baru. Doseng adalah eksistensi yang mewakili puncak dunia ini. Bahkan faksi pamungkas seperti klan Gu menghargai mereka karena mereka bersaing dalam hal jumlah Doseng yang mereka miliki. Siapapun yang memiliki lebih banyak Doseng akan menjadi faksi teratas. Itu memang garis keturunan kelas 9. Kekuatan garis keturunan Sun Er benar-benar sangat kuat. Pria berjubah perak di pohon besar di kejauhan tanpa sadar menamparkan mulutnya saat melihat ini.
Wajahnya kaget dan penuh iri. Ini belum berakhir, jika itu hanya garis keturunan kelas 9, orang-orang tua itu tidak akan berkumpul di sini. Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara lemah. Hati pria berjubah perak dan pria kekar itu bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain. Sementara kata-kata dari pria berpakaian hijau telah terdengar, cahaya yang dipancarkan oleh bintang ke-9 pada cakram bintang menjadi lebih terang di depan mata Penatua Tong Xuan yang sangat gembira. Puncak kelas 9. Mata Penatua Tong Xuan menatap bintang yang sangat terang itu. Bahkan dengan kondisi mentalnya yang tenang, jantungnya masih berdebar kencang saat ini. Tangan Sun Er tiba-tiba bergetar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya tampak transparan saat ini. Darah mengalir dengan cepat di pembuluh darahnya. Bit cahaya keemasan mengikuti pembuluh darah ini dan dengan cepat berkumpul di tangannya yang menyentuh piringan bintang. Titik cahaya emas menjadi lebih padat. Pada akhirnya, lengan Sun Er tampaknya terbuat dari emas kuning. Piringan bintang tiba-tiba bergetar saat cahaya ini mencapai puncaknya. Banyak garis retakan kecil mulai muncul. Setelah itu, mereka mulai menyebar dengan cepat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Bahkan cakram bintang tidak dapat menahannya. Petik 2. Setelah melihat celah ini, anggota klan Gu biasa dan bahkan beberapa sesepuh mulai mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengandalkan kekuatan garis keturunan seseorang untuk menghancurkan cakram bintang, adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Bas-bas. Sementara retakan menyebar, cahaya kuning keemasan samar-samar muncul di wilayah hitam pekat setelah bintang ke-9. Dengan munculnya cahaya kuning keemasan ini, semua suara dari seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan aura tidak jelas yang tersisa di langit tiba-tiba berhenti. Sukacita menyebar secara samar-samar. Cahaya kuning keemasan baru saja muncul saat itu dengan cepat tersebar. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah berubah menjadi seukuran ibu jari dan mulai bergoyang. Sesaat kemudian, bintang kuning keemasan yang agak redup muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Saat bintang kuning keemasan ke-10 muncul, cakram bintang mengeluarkan ledakan dan meledak. Pilar cahaya kuning keemasan melesat ke arah langit dari tangan Sun Er. Gelombang demi gelombang tekanan kuat menyebar dari pilar cahaya itu. Di bawah tekanan ini, sebagian besar orang yang hadir terkejut menemukan bahwa doki di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Ketakutan dan rasa hormat mulai menyebar dari dalam jiwa mereka. Ini adalah ketakutan dan rasa hormat dari makhluk yang lebih rendah ke makhluk yang lebih tinggi. 10 bintang, garis keturunan dewa. Semua orang dari klan Gu tercengang saat mereka menatap pilar cahaya kuning keemasan yang melesat ke langit. Mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan Sun Er. Tekanan semacam itu bahkan lebih kuat bagi mereka. Banyak anggota klan Gu tidak mampu menahan tekanan kuat ini. Mereka mengeluarkan suara embusan saat mereka berlutut di tanah. Panas yang menyengat memenuhi wajah mereka. Kelompok Xiaoyan mengawasi lebih dari setengah anggota dari klan Gu berlutut dalam sekejap. Di antara mereka adalah Lin Xiu dan yang lainnya. Beberapa sesepuh dan orang-orang dari kekuatan Gu Yao tidak berlutut. Namun, mereka tetap membungkuk. Mata mereka tidak berani melihat langsung ke sosok kuning keemasan. Sungguh gadis yang luar biasa, garis keturunan dewa. Klan Gu benar-benar diberkati. Mang Tianqi mendesah pelan. Suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Menjadi anggota klan Lei, dia secara alami memahami dengan jelas betapa pentingnya apa yang disebut garis keturunan ilahi ini bagi klan kuno. Haha, kamu harusnya sadar betapa menakutkannya Sun Er sekarang kan? Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi itu menyipitkan matanya dan melihat cahaya keemasan di kejauhan. Dia tersenyum dan berbicara kepada dua orang yang terpana di belakangnya. Tingkat ilahi. Pria berjubah perak dan pria kekar bertukar tatapan satu sama lain. Mereka merasa seolah mulut mereka penuh kepahitan. Meskipun mereka telah menebak di hati mereka sebelumnya, mereka masih merasa tidak percaya ketika tebakan seperti ini menjadi kenyataan. Bagaimanapun, garis keturunan ilahi tidak muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun terakhir. Pilar cahaya emas melesat ke langit. Sesaat kemudian, itu perlahan menghilang sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang sekali lagi memasuki tubuh Sun Er.
Pada saat ini, dia perlahan membuka mata cantiknya. Dia tidak merasa sedikit pun terkejut dengan keheningan di sekitarnya. Sebaliknya, matanya yang tenang menatap wajah Penatua Tong Xuan yang memanas di depannya. Itu memang garis keturunan dewa. Penatua Tong Xuan dengan bersemangat bergumam saat Sun Er menatapnya. Baru setelah itu dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tersenyum padanya. Setelah itu, wajahnya menjadi serius saat dia dengan hormat mengulurkan kedua tangannya. Selanjutnya, mereka dengan lembut dikepal di ruang kosong di depannya. Pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip muncul di tangannya ketika dia melakukannya. Wajah semua anggota klan Gu mengungkapkan ekspresi hormat saat pena naga pelangi ini muncul. Mang Tianqi menghela nafas saat melihat pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip. Dia bergumam. Rainbow Heavenly God Pen ini adalah sesuatu yang belum pernah digunakan oleh klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Apakah mereka akhirnya mengeluarkannya sekarang?